Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita berada di Tadabbur ke-22, masih dalam pembahasan surat Al-Falaq dari buku Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Kita masuk dalam surat Al-Falaq, kita perinci meminta perlindungan dari kejahatan makhluk dan gelap malam. Itu maksudnya apa? Ingat Allah itu Rabb Al-Falaq. Al-Falaq itu kemarin sudah kita bahas. Al-Falaq itu artinya subuh. Dan di halaman 67 disebutkan subuh itu adalah awal waktu tampaknya cahaya. Cahaya inilah yang mengusir pasukan kegelapan dan perusak pada malam hari. Setiap perusak, pengganggu, pencuri, dan begal dan dikembalikan pada tempatnya masing-masing. Dan hewan pengganggu juga kembali pada sarangnya masing-masing. Setan pun yang menyebar malam hari kembali lagi ke tempatnya. Atas latar belakang ini, Allah memerintahkan kita sebagai hamba Allah untuk meminta perlindungan dengan Rabb yang menguasai subuh, yaitu nur atau cahaya. Allah lah yang menguasai kegelapan dan menghilangkannya serta menguasai serdadunya. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengeluarkan hambanya dari kegelapan menuju cahaya, juga mengeluarkan seseorang dari kekafiran yang begitu gelap. Tentang amalan orang kafir disebutkan ya, dalam surat An-Nur ayat 40. Terus juga tentang sifat orang beriman dan cahaya mereka disebutkan dalam An-Nur ayat 35. Coba kita lihat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wal gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadriballahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus dan di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nur ayat 35. Nah, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, cahaya di atas cahaya adalah cahaya api dan cahaya minyak ketika bersatu, maka keduanya saling menerangi. Begitu pula cahaya Al-Quran dan cahaya iman ketika bersatu, keduanya akan saling mendukung dan tidak bisa terpisah. Nah, kaitannya dengan surat Al-Falaq, Siddiq Hasan Khan dalam Fathul Bayan menyatakan, Al-Falaq dikhususkan di sini sebagai isyarat bahwa Allah yang mampu menghilangkan gelap gulita di alam ini, berarti Allah juga mampu untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran dari orang yang minta perlindungan darinya. Meminta perlindungan kepada Allah darinya. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan tadi? Kejahatan makhluk dan kegelapan malam. Kalau tadi kita bahas, kita singgung tadi gelapnya malam, ya kan? Maka kita butuh cahaya di malam hari, pokoknya itu banyak kejahatan. Nah, di sini kejahatan makhluk min syarri ma khalaq. Kalau kita lihat dulu secara umumnya, kejahatan makhluk min syarri ma khalaq. Kalau tadi sebelumnya kita bahas tentang waktu subuh, ya. Kalau sini kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk itu adalah kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal, serta kejahatan benda mati seperti racun dan sebagainya. Maka kita simpulkan, ada kejahatan makhluk itu ada 3. Ada manusia dan jin yang mukallaf, kemudian ada yang dari hewan yang tidak dibenarkan syariat, dan juga ada dari benda mati. Secara umum ayat ini berarti kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluk. Makhluk semuanya, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Namun hal ini bukan berarti semua makhluk itu jelek. Buktinya ada surga yang tidak ada keburukan dalamnya sama sekali. Ada para malaikat dan para nabi yang hanya memiliki kebaikan saja. Nah, kita dapat katakan bahwa meminta perlindungan di sini adalah dari keburukan makhluk yang bisa bertindak buruk.
Ini berlaku untuk segala kejelekan di dunia dan di akhirat. Misal dari hal ini adalah keburukan manusia dan jin, keburukan hewan buas dan binatang pengganggu, kejelekan api dan kejelekan dari cuaca. Maka ada hadis yang kita lihat di sini, Khalwa binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha itu berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat lantas ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Arti bacaan tadi itu adalah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan setiap makhluk. Nah, setelah menyebutkan kejahatan atau kejelekan secara umum pada ayat min syarri ma khalaq, kemudian disebutkan rincian pada ayat selanjutnya, yaitu ada ghasik, ada an-nafatsat, ada al-hasid. Ghasik itu rincian dari kejahatan makhluk, itu ada gelap malam, ada an-nafatsat yaitu ada sihir, dan al-hasid ada orang yang hasad. Nah, kejelekan ini disebutkan karena tiga ini disebutkan karena ini adalah amat berbahaya. Nah, setelah kejahatan makhluk kita lihat gelap malam. Gelap malam itu ada kejahatan. Nah, kita lihat dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang gelap malam atau sore hari, maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah karena setan ketika itu berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, waktu isya, maka lepaskanlah mereka lagi. Hendaklah kalian menutup pintu dan berzikir kepada Allah, karena sungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Syekh Mustafa Al-Adawi katakan, begitu pula binatang pengganggu, hewan buas akan keluar dari tempat tinggalnya pada malam hari. Yang ingin berbuat buruk dan jahat juga keluar ketika datang malam. Arti ghasikin idza waqab telah dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir lain. Al-lail idza azlama awil qamar idza ghaba. Dan dari di sini kejahatan malam hari apabila telah gelap, dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Jadi yang kita bahas kali ini ada situ kejahatan makhluk dan gelap malam. Maka gelap malam juga di sini ada bentuk-bentuk kejahatan yang bisa kita lihat, orang-orang jahat keluar pada malam hari. Maka kita minta perlindungan pada Allah dari kejahatan semacam itu dan dari kejahatan seluruh makhluk. Pertemuan tadabbur berikutnya kita akan bahas tentang bahaya sihir, yang ini punya manfaat juga. Semoga kita terselamatkan dari semua keburukan, kita terselamatkan dari semua keburukan dan kejahatan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.